Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kali ini pada video Rijal akan membahas temanya itu cara mengakali ketakutan pada diri saat ketika kita jalan-jalan. Mari kita bahas. Nah, ketakutan adalah salah satu hal yang biasa sering terjadi, yang dimana ketika orang tersebut mengalami ketakutan, biasanya ketakutan ini apabila pada kita jalan-jalan yang tempat sepi maupun di rumah sendirian, maupun waktu itu ketika lewat pageran atau ketika kita ketemu orang baru atau segala macam. Jadi banyak hal-hal yang ketakutan terjadi yang pernah dialamin maupun tidak. Atau bisa juga ketakutan ini apabila kita jumpa sesosok makhluk halus. Nah, tapi yang saya bahas ini bukan yang lain-lain, tapi lebih mengarah ke dalam perjalanan. Nah, pada suatu ketika waktu saya tempat Bang Rian Arifin, kisah perjalananku ya. Nah, saya waktu ketika kemarin tuh pergi Bang Rian Arifin, pergi dari sini tanggal 13 ya. Tanggal 13 Januari, pergi dari sini jam 9 sampai kota ya. Nah, berangkatlah saya dari kota itu sekitaran jam-jam hampir setengah 10 ya. Setengah 10 naik minibus. Nama minibusnya itu Beta Hamu. Nah, Beta Hamu waktu pas saya perjalanan itu saya nggak sampai rutenya berbeda. Jadi mentok itu sampai di Pangkal Pinang, agak maju sedikit perempat persimpangan. Nah, dari sampai persimpangan saya ganti minibus lagi. Cuman saya lupa namanya minibus kedua ini. Nah, saya naik minibus lah yang kedua ini arah mau ke Mahato gitu. Nah, ada gitu jalurnya berbeda lagi ya. Namanya kita ngikutin ini rute minibus tersebut. Jadi beda lagi. Udah kita selesai naik saya kan jalanan minibus kedua, kemudian jalanlah saya. Udah gitu saya naik trapel. Nah, naik trapel kan saya itu lewat dari Jalan Mojosari, gelap-gelap itu sekitar perjalanan 2 jam. Nah, udah sampai perjalanan Mojosari sampai ujung. Nah, saya tuh berhentilah di situ pas keluar dari Jalan Mojosari perkebunan, keluarnya nanti jalan lintas dari daerah Bangun Jaya sana. Nah, numpanglah saya itu naik truk besar yang ada baknya gitu. Numpang saya kan, baru dia cuman nggak berapa jauh perjalanan, sekitar 5 menit. Nah, waktu di saya perjalanan sekitaran hampir 40-50 menit sebelum menumpang itu pas Mojosari itu pas nyampe jalan lintas. Nah, jalanlah saya 5 menit itu kan. Jalanlah waktu saya 5 menit itu naik truk besar. Nah, udah setelah itu saya numpang lagi, nggak ada tumpangan. Jalanlah saya beberapa menit. Jalan agak-agak lumayan ada gelap juga kadang ada rumah, kadang enggak. Nah, setelah itu saya mangkal di warung kan. Duduk sambil cita-cita, kebetulan yang saya duduk ini situ ada tronton, mobil-mobil besar agak minyak. Cerita lah, abang mau kemana, tanya tempatnya Bang Rian. Sekitaran setengah jam lagi bang, mau ke daerah Bangun Jaya. Udah tawarnya sama dia. Nah, ya udah bang, sama aku aja, kebetulan aku arah mau ke ini juga. Arah kemana ya kemarin tuh lupa. Mau arah ke ini juga sekitar Kisar, cuman aku lupa namanya ya, nama daerahnya itu. Saya mau ngambil SPO gitu.
Nah, singkat cerita, baik kali abang nian duduk-duduk awak kan diberikan minum, sebenarnya ada duit cuman gak enak aja gitu kan. Nah, nongkrong situ ditawarin naik lah, aku kan cita-cita di situ. Sebetulnya kalau antara orang baik atau orang mukanya kayak macam preman itu kita nggak tahu juga. Jadi dia sambil perjalanan. Nah, itulah perjalananku. Tapi yang lebih mengerikan saya pas di Jalan Josari, bukannya menganggap orang tuh preman atau kayak mana pas di perkebunan, cuman kan orang satuan kita harus berhati-hati, bukan berarti mengintimidasi ya, cumannya kita antisipasi. Nah, aku itu antisipasinya pas rapel yang satuan ya, memang sih bapaknya enak, cuman kan aku kan was-was juga gitu, namanya kan lebih jaga-jaga diri juga. Aku tuh ngobrol lah, komunikasi, cerita, jadi ceritanya itu lebih ke mengarah, intinya cerita tentang seputar teknologi, cerita tentang hukum, cerita tentang suatu negara, cerita tentang kriminalitas, cerita tentang agama. Nah, cerita tentang pribadi kehidupan bapak itu baru cerita pengalaman bapak itulah gitu. Kebetulan untungnya aja waktu pas perjalanan sesuai gitu waktunya, nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, waktu pas ada tumpangan itu kan kawan, rencana saya mau jalan kaki, cuman syukurnya aja ada. Ya alhamdulillahnya, Allah itu maha baik. Intinya kita harus berusaha. Jadi itulah seputar perjalananku, aku cerita lah situ. Kalau cerita ini panjang. Intinya itulah yang saya cerita waktu yang di situ. Jadi aku cara mengakalin cerita sifat watak dalam psikologinya, jadi gitu saya pakai cerita bahasa campuran gitu. Ya memang sih bahasa Indonesia, cuman arah topiknya gitu loh, arah topiknya campuran. Soalnya kalau kita bicara yang penting satu arah aja, orang jenuh, jadi payah gitu mengakali sifat. Tapi pada hal ini kita nggak boleh asal ngomong ceplos-ceplosan, pikirkan juga, harus tahu penempatan waktu kita ngomong kayak mana. Jadi begitu kita ngomong dia mendengarkan, dia ngomong kita dengarkan juga, jadi sama-sama gitu. Nah, jadi gitulah singkat cerita kisah perjalananku waktu pas sempat Bang Rian. Jadi kita tanggal 13 nyampe malam jam 10 dia itu live Bang Rian live TikTok main PK. Sampai aku dari situ nengok cerita sebentar, cabut di atas sama partnernya di penginapan. Nah, besoknya setelah penginapan tanggal 14 pagi aku main di tempat abang itu, cerita lah perjalananku tempat dia, cerita sampai duduk-duduk nyantai situ di tempatnya sama Bang Iwan, nongkrong sambil ngonten video di warung sama Bang Iwan, sambil follow-followan akun. Nah, saya itu pulangnya sore jam 4. Nah, situ aku bergas buru-buru foto sama Bang Iwan sama kawan-kawannya. Jadi tanggal 14 pulang sore, nyampe saya tanggal 15 pagi jam 2:30. Nah, sampai rumah saya suasana pada saya penikmat. Jadi gitu aja guys, terima kasih. Menjelang akhir ini sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video saya, dan terima kasih